Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas bab 1, yaitu tentang kewirausahaan dengan inspirasi budaya non-benda. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan kalian setelah proses pembelajaran ini mampu mengidentifikasi macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua, kalian mampu menganalisis teknik produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis tahapan proses produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Di sini sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu wirausaha? Pasti sebelum kalian SMA, SMP pun kalian pernah ya belajar tentang kewirausahaan. Jadi wirausaha itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada wira, kemudian ada usaha. Wira itu berarti seorang pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha itu memiliki arti sebuah perbuatan amal, bekerja, kemudian melakukan perbuatan sesuatu yang menghasilkan, yang bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan menurut KBBI, wirausaha adalah seseorang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru. Kemudian orang yang mampu menentukan cara produksi baru. Kemudian orang yang mampu menyusun perencanaan produk baru. Kemudian orang yang mampu mengatur permodalan operasinya. Kemudian orang yang mengetahui tentang pemasaran. Jadi maksudnya di sini seorang wirausaha itu dia mampu membuat produk baru meskipun produk itu udah ada di dunia masyarakat, tetapi dia mampu berkreatif mungkin untuk membedakan produknya dia dari produk yang sudah ada tersebut. Kemudian dia juga tidak gaptek, jadi dia itu tahu bagaimana cara memproduksi produk yang akan dia buat. Kemudian dia juga bisa mengatur keuangannya. Contohnya dia mau bermodalkan berapa untuk membuat produk tersebut dan berapa keuntungan yang akan dia dapatkan. Nah, selain itu, seorang wirausaha itu juga orang yang pintar atau pandai dalam memasarkan barangnya, meskipun itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan dia itu mampu membaca pasar. Membaca pasar itu maksudnya mengetahui apa kebutuhan dari masyarakat. Maka dari itu seorang wirausaha biasanya selalu membuka usaha berdasarkan minat dari masyarakat. Kayak gitu. Nah, pelaku wirausaha itu disebut wirausahawan atau entrepreneur. Entrepreneur memiliki arti sendiri yang berarti seseorang yang mampu mewujudkan idenya ke dalam sebuah inovasi atau seseorang yang memiliki inovator pemikiran dalam melakukan suatu usaha. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan. Kewirausahaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil nomor 961 KEP-11-11-1995. Kewirausahaan adalah seseorang yang memiliki sikap, semangat, kemudian juga perilaku dan kemampuan dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari ide, kemudian mampu menciptakan serta menerapkan bagaimana cara kerja dari produk yang dia buat, kemudian dia juga mampu melakukan produksi itu dengan teknologi yang dia pakai, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi seorang wirausaha itu dia memang punya pemikiran yang kreatif, dia itu bisa mencari suatu ide untuk membuat sebuah produk yang beda dari yang lain gitu. Contohnya misalkan dia punya ide untuk membuat sesuatu dari kain batik. Nah, dia mencari ide nih,
apa ya yang belum ada di masyarakat produk dari sebuah batik gitu. Contoh aja, sebagai contoh, misalkan seorang pengusaha ini ingin membuat tas dari kain. Nah, bagaimana nih cara menciptakan atau menerapkan cara kerja pembuatan tas tersebut supaya terwujud ya barangnya? Berarti kan dia tuh harus tahu bagaimana cara membuat tas dari batik. Berarti dia harus memiliki keahlian menjahit, kemudian dia mungkin bisa sablon atau teknik celup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia juga tuh mampu menciptakan produk baru yang memang benar-benar hasil karya dia, bukan hasil jiplak atau ikut-ikut dari pengusaha-pengusaha lain, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pengertian dari entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah seseorang yang memiliki sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian dalam mengambil resiko, kemudian kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Keberanian mengambil resiko itu bisa negatif maupun bisa positif. Untuk resiko negatif itu ya contohnya misalkan dia berani untuk gagal, kemudian dia berani untuk bangkit lagi. Tapi kalau resiko positifnya ya kalian bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kemampuan berpikir kreatif itu berarti dia mampu membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya di masyarakat, tetapi dia ini mampu untuk membedakan produknya dia dengan produk yang sudah ada tersebut. Jadi dia memiliki ciri khas di dalam produknya dia sendiri. Sedangkan kalau inovatif, itu adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang memang benar-benar belum ada di kalangan masyarakat. Sifat-sifat dari seorang wirausaha. Selain dia itu bisa kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu, seorang wirausaha itu yang paling pertama harus percaya diri. Percaya diri itu adalah suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi pekerjaan dengan kemampuan yang dia miliki. Mulai dari dia memulai usaha tersebut, melaksanakan usaha tersebut, sampai kepada dia menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Nah, yang kedua, seorang wirausaha itu harus berorientasi tugas dan hasil. Dia itu adalah seseorang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, kemudian ketekunan, dan kerja keras. Biasanya, dalam kewirausahaan, peluang itu akan diperoleh apabila memiliki suatu inisiatif. Inisiatif itu artinya jika dia melakukan sesuatu atau bekerja itu tanpa ada paksaan dari seseorang dan tanpa harus disuruh atau diberitahu dahulu oleh seorang lain. Jadi dia itu selalu bekerja dan berusaha belajar untuk mengembangkan dirinya agar mendapatkan ide-ide menarik untuk hasil produknya tersebut. Nah, yang ketiga, seorang wirausaha itu berani mengambil resiko. Nah, berani untuk melakukan sesuatu nih yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mengambil resiko itu bisa resiko positif maupun negatif. Jadi resiko itu bukan hanya rugi aja ya, tapi resiko itu bisa positif, seperti mendapatkan keuntungan atau mendapat rugi kayak gitu. Nah, wirausahawan ini cenderung lebih menyukai usaha-usaha yang menantang bagi dirinya karena semakin usaha tersebut tantangannya semakin tinggi, maka kesempatan untuk dia mendapatkan kesuksesan pun lebih tinggi. Tetapi kesuksesan itu pasti selalu diiringi oleh kegagalan. Nah, maka dari itu seorang wirausaha itu harus mampu membuat perencanaan agar resiko dari kegagalannya tidak terjadi. Nah, bagaimana nih cara mengatasi agar resiko tersebut tidak terjadi? Yang pertama, kita itu harus bisa merencanakan alternatif lain apabila usaha kita gagal dalam satu kali percobaan, tetapi kita tuh harus memiliki rencana atau cadangan kayak gitu untuk melanjutkan usaha kita berikutnya. Nah, selanjutnya itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan berarti dia itu memiliki visi atau tujuan yang jelas. Misalkan tujuannya dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau dia memiliki tujuan bahwa
karyanya dia atau produknya dia bisa dikenal oleh masyarakat, kayak gitu. Nah, kemudian memiliki integritas dan kejujuran. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan rekan kerja maupun dengan karyawan, pegawainya dia, maupun dengan atasannya. Nah, selain itu, seorang wirausaha bisa menjadi teladan atau contoh nih bagi pengusaha-pengusaha lain. Misalkan dia adalah seseorang yang inovatif. Dia itu bisa menciptakan sesuatu yang memang belum pernah ada di kalangan masyarakat. Nah, karena sesuatu yang baru itu menarik, bisa diikuti oleh pengusaha-pengusaha lain yang memiliki kreativitas tinggi. Nah, makanya seorang wirausaha itu sangat senang apabila dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian seorang wirausaha itu harus rendah hati, tidak boleh sombong dengan apa yang sudah dia miliki. Kemudian seorang wirausaha itu mau mendengar segala keluh kesah dari customer ataupun dari karyawannya ataupun saran kritik dari atasan maupun rekan kerjanya. Kemudian selain itu mampu memotivasi karyawannya di saat usahanya sedang turun atau sedang tidak berkembang, seperti itu. Dan yang paling utama, seorang wirausaha juga harus berlaku dan bersikap adil terhadap siapapun, tidak memandang statusnya dia sebagai teman ataupun jabatannya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Selanjutnya, itu ada keorisinalitas atau keaslian. Keaslian ide atau gagasan ini adalah pemikiran dan keputusan yang dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif atau menciptakan sesuatu yang sudah ada tetapi bisa berbeda dengan usaha yang lain atau produk yang lain, serta mampu melihat peluang yang ada. Nah, orisinalitas ini muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi, ide-ide kreatif dalam pekerjaannya. Keinginan tampil selalu berbeda atau selalu bisa memanfaatkan perbedaan tersebut menjadi motivasi dia untuk bisa berkembang dan maju ke depan. Kemudian memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir yang kreatif. Selanjutnya yaitu berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha itu berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini melainkan juga di masa depan. Keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan, mampu mempekerjakan banyak orang, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan juga dapat berkontribusi bagi kemajuan negaranya. Nah, itu dia pertemuan pertama kita yang sudah membahas tentang pengertian kewirausahaan, karakteristik dari wirausaha, dan juga sifat-sifat dari seorang wirausaha. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian serap. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.